Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ayyuhal mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan muzakarah kita kitab Daqaiqul Akhbar. Yang kali ini kita akan membicarakan tentang malaikat yang masuk sebelum Munkar dan Nakir. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, sebelum Munkar dan Nakir masuk kepada mayit, ada seorang malaikat yang mendatanginya, yang wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Malaikat itu bernama Malaikat Ruman. Dia masuk dan menemui mayit dan mendudukkannya. Lalu berkata malaikat Ruman, tulislah amalmu dari yang baik sampai yang jelek. Si mayit berkata, dengan apa aku harus menulis? Mana pena, tinta dan tempatnya? Malaikat Ruman menjawab, tintanya adalah ludahmu, penanya adalah jarimu. Berkata lagi si mayit, di mana aku harus menulis, sedangkan aku tidak punya selembar kertas pun. Maka malaikat tersebut memotong kain kafannya dan diberikan kepada si mayit. Lalu malaikat Ruman berkata, ini lembarannya, sekarang tulislah. Maka dia pun menulis apa yang dia pernah perbuat, apa yang dia pernah kerjakan di alam dunia, dari amal yang baik sampai kepada perbuatan yang jahat. Ketika sampai pada amal jeleknya, dia merasa malu. Lalu malaikat Ruman berkata, hai orang yang lalai, hai orang yang durhaka, kenapa engkau tidak malu pada penciptamu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau melakukannya di atas dunia, dan sekarang engkau merasa malu kepadaku. Lalu malaikat Ruman mengangkat pentungan, mengangkat gada dan memukul mayit tersebut. Maka berkata mayit tersebut, angkatlah gada pentunganmu dariku sehingga aku bisa menulisnya. Maka selanjutnya ditulislah di dalamnya, di kain kafan yang sudah dipotong dan diberikan oleh malaikat Ruman, semua kebaikan dan semua kejelekannya. Kemudian dia diperintah untuk melipat dan memberikannya cap ataupun tanda tangan. Maka dia pun melipatnya dan berkata, dengan apa aku harus memberikan cap atau tanda tangan?
sedangkan aku tidak mempunyai cap ataupun tanda tangan, kata si mayit. Maka malaikat Ruman pun berkata, berikanlah tanda tangan ataupun cap dengan kukumu. Maka dia pun memberi cap dengan kukunya dan mengalungkan pada lehernya sampai yaumul qiyamah ataupun sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat ke-13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irah fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan pada setiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, yang dikalungkan di lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang akan dijumpainya dalam keadaan terbuka. Setelah malaikat Ruman masuk dan menjalankan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka barulah masuk malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Selanjutnya disebutkan di dalam kitab ini, apabila orang tersebut ahli maksiat, dia akan melihat bukunya pada hari kiamat dan diperintahkan oleh Allah untuk membacanya. Dia akan membaca kebaikannya, dan ketika sampai pada saat akan membaca keburukan, kejelekan, amal-amalnya yang jelek, amal-amalnya yang buruk, maka dia diam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa engkau tidak membacanya? Si mayit yang kematiannya tidak baik, yang buruk, tidak bagus, menjawab dan berkata, saya malu kepada engkau ya Allah. Allah berfirman lagi, kenapa engkau tidak malu kepadaku saat engkau di atas dunia, dan sekarang engkau malu kepadaku? Sehingga menyesallah hamba itu, tapi penyesalan saat itu tidak ada berguna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudhuhu faghulluhu thummal jahima salluh. Pegang dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itulah akibat dari perbuatan manusia yang hidup lalai, hidup meninggalkan perintah Allah, hidup selalu berbuat maksiat, menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri dengan amal baik, amal soleh sebagai bekal kita hidup di akhirat kelak. Semoga bab ke-16 ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, insyaallah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.